Assalamualaikum. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Priyana Humula dari kelas 1F PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Ya, sama seperti sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen kelas dari dosen pengampu Bapak Rustam Husain SAG MPD. Ya, di video ke-8 ini atau di materi ke-8 ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas, pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak, dan penerapan hukum dan hadiah. Oke. Jadi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Oh ya, saya ingatkan kembali lagi bahwa saya minta tolong untuk like video ini dan juga bagikan ke teman-teman kalian untuk like video ini, karena seperti sebelumnya like adalah penilaian dari tugas ini ya. Jadi saya minta tolong untuk like. Teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas, yaitu teknik yang pertama yaitu teknik eksternal kontrol, merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif dan tidak produktif. Yang kedua, teknik internal kontrol merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Yang ketiga, teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik kooperatif kontrol ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Selanjutnya, pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Dikutip oleh Wiani, ada 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Sebagai berikut. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Abaikan si pelanggar. Peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan menguji reaksi guru. Jika guru mudah marah, terganggu, atau terpancing, peserta didik akan mengambil keuntungan dari sikap guru tersebut. Sebaliknya, jika guru mengabaikan perilaku buruk yang tidak terlalu parah, peserta didik akan capek sendiri dan menjauhi perbuatan buruk tersebut. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Pesan-pesan nonverbal dapat diistilahkan dengan bahasa tubuh. Guru dapat menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara dan gerak tubuh ketika peserta didik berperilaku yang tidak diperbolehkan atau melanggar aturan guru. Yang ketiga, memberikan kartu perilaku. Sebagian peserta didik bertipe visual atau kinestetik, sehingga kemungkinan mereka kurang kuat dalam merespon permintaan verbal, atau bahkan mereka akan mudah cepat lupa terhadap peringatan-peringatan yang guru berikan kepadanya. Yang keempat, ajak berbicara cepat jika kartu perilaku gagal digunakan dalam mengatasi ketidakdisiplinan peserta didik. Guru dapat mengajaknya keluar kelas. Yang kelima, ambil waktu istirahat. Jika terdapat peserta didik yang tidak disiplin di dalam kelas dan guru sudah mencoba untuk mendisiplinkannya tetapi perilakunya tidak berubah, guru dapat pergi sejenak menjauhi semua peserta didik. Hal tersebut akan membuat semua peserta didik berpikir mengapa guru mereka bersikap demikian. Yang keenam, telepon orang tua si pelaku jika suatu saat guru menemukan peserta didik yang indisipliner meskipun guru sudah berusaha untuk memperbaikinya. Guru dapat menelpon orang tuanya untuk memberitahukan perilaku anaknya di dalam kelas. Yang ketujuh, tanda tangani kontrak seperti kartu perilaku yang berfungsi sebagai pengingat visual bagi peserta didik yang mudah lupa terhadap perintah verbal atau lisan. Kontrak bagi peserta didik yang tidak disiplin juga dapat digunakan sebagai pengingat tertulis.
Yang ke-8, meminta penguatan ini dilakukan apabila solusi-solusi di atas tidak bisa memberikan efek jerah kepada peserta didik yang tidak disiplin. Yang ke-9, meminta perpindahan jika beberapa langkah di atas masih mengalami kegagalan. Langkah selanjutnya adalah memindahkan peserta didik yang indisipliner ke kelas lain. Dan yang terakhir, pindahkan pelaku jika ke-9 upaya di atas masih saja mengalami kegagalan, baik karena kekurangan dukungan rekan, sejawat, maupun pimpinan. Pengaruh orang tua yang berlebihan dalam komunitas sekolah, serta peraturan-peraturan sekolah yang tidak fleksibel, guru harus memindahkan si peserta didik dari kelas secara tidak resmi agar peserta didik yang lain tidak terganggu. Dan yang terakhir, penerapan hukum dan hadiah. Hukum dapat didefinisikan sebagai upaya guru secara sadar dan disengaja untuk memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada peserta didiknya yang melanggar tata tertib di dalam kelas agar ia tidak mengulanginya. Berlawanan dengan hukuman, hadiah merupakan kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan. Hadiah juga dapat berarti ganjaran yang diartikan sebagai upaya memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi peserta didik yang berprestasi baik dalam belajar maupun berperilaku. Ya, baik, cukup itu materi yang dapat saya sampaikan, materi dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Seperti sebelumnya saya mengingatkan untuk like, karena penilaian video ini adalah like dan jumlah penonton. Oke, cukup sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.